Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa'budu rabbaka hatta atana al-yaqin. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Ya, tadi sudah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, termasuk tadi sholat maghrib kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ya, sebagai badal ya, mengganti yang biasa, jadi alhamdulillah saya akan bawakan materi tentang al-wala wal bara. Pernah dengar enggak? Baru ya. Nah, makanya saya sampaikan baru al-wala wal bara. Ada yang dengar? Al-wala wal bara. Ya. Bukan? Kalau awal al-awwalu wal akhir. Itu nanti ada di surat Al-Hadid ayat 4. Al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Nanti ada di surat Al-Hadid. Al-awwalu wal akhir. Itu awal itu awal akhir. Itu. Ini al-wala al-bara. Ada yang pernah dengar? Jadi Pak Cecep? Patuh dan taat. Ya, jadi al-wala al-bara artinya loyalitas dan anti loyalitas. Itu al-wala al-bara, loyalitas dan anti loyalitas. Makanya sekarang kita dengar tuh ada loyalis, misalnya kemarin Jokowi sampai sekarang rugi loyal kepada manusia. Ada loyalis Prabowo, ada loyalis siapa lagi? Orang-orang terkenal, loyalis Pak Nanang. Misalnya itu ya, itu kan ada tuh ya. Nah, itu wala juga itu. Jadi loyalis. Nah, al-wala wal bara nanti dan anti loyalis. Nah, yang kita maksudkan pada kesempatan ini, pembahasan ini adalah
al-wala wal bara ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, itulah kuncinya. Maksudnya gitu, al-wala wal bara itu adalah bagaimana kita memahami lebih dalam mengenai la ilaha illallah. Bagaimana kita makhluk ini ya menempatkan loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita salah loyalis Jokowi ya. Jokowi jadi ada loyalisnya gitu. Rugi. Ya, begitu juga loyal kepada manusia, pokoknya kepada manusia lah. Ya, kecuali kita nanti loyalis kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, jadi al-wala wal bara artinya loyalitas dan anti loyalitas, kelawanannya. Baik ya, jemaah sekalian, ini saya sampaikan teguran ya. Ini mengenai kisah yang pertama dulu sebelum kita masuk ke makna al-bara wal wala tadi. Ini sebagai mukadimah teguran kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat ya, sahabat Nabi ya. Tapi saya bacakan dulu hadisnya. Ya, ayatnya, maaf, di ayat nanti di surat ada di surat Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini teguran kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu. Ya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Nah, yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah. Nah, ini tantangannya nanti kalau kita benar-benar taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti Allah dan Rasul, pasti ada tantangannya. Nah, contohnya salah satu ini teguran kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat yang membocorkan rahasia Rasulullah SAW pada saat mau mengirim utusan ke Mekah. Dibocorkan oleh Hatib bin Balta'ah. Nah, ya, jadi tidak loyalnya tidak begitu 100%. Maka berani membocorkan rahasia Rasulullah. Makanya Allah langsung turunkan ayat surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 1. Ya, jadi ini contoh sahabat, ini sahabat dekat Rasulullah tapi masih kurang loyalnya kepada Rasulullah. Nah, ini sebagai contoh. Jangankan kita gitu. Sahabat dekat Nabi saja bisa tidak loyal. Dan banyak kisah-kisah dalam perjuangan kita atau perjuangan di dunia ini. Contoh dulu presiden Mesir, Kemal Atatürk, itu orang paham agama sebenarnya. Ya, saya lupa ini ya, gurunya. Ya, Presiden Kemal Atatürk. Ya, Presiden Turki. Ya, maaf, bukan Syria, Turki. Ya, itu ada guru yang mengajarkan, tapi dia tidak mengikuti gurunya. Nah, makanya dia
Kemal Atatürk itu adalah orang yang membuat Turki menjadi sekuler. Azan nggak boleh bahasa Arab, perempuan nggak boleh berjilbab, dirubah semua. Makanya meninggalnya tidak diterima oleh tanah. Kalau yang tahu sejarahnya, Kemal Atatürk itu tidak diterima oleh tanah, tidak bisa masuk ke liang lahat. Nah, bagaimana boleh masuknya? Di beton, Pak, dipakai beton berapa tuh kalau batas sejarahnya? Berapa ditanam gitu, enggak juga susah. Sampai sekarang jasadnya baunya luar biasa, kata orang-orang yang sudah. Apa aja udah pernah ke Turki, Pak Haji Agus? Belum ya? Belum pernah ke Turki? Belum. Nah, kalau nanti ada niat apa ya? Niat ke Turki. Nah, ini boleh ya. Niat haji itu boleh jangan ini ya. Jadi supaya kita, jadi sekarang itu jasadnya itu padahal tiap hari disemprot dengan wangi-wangian. Tapi jasad itulah orang yang luar biasa, banyak dosanya. Di dunia saja sudah sulit. Nah, makanya ini luar biasa. Bau jasadnya bau banget. 100 meter kata orang yang baru ini. 100 meter itu padahal sudah semprot tiap hari dengan wangian, udah mulai terasa itu bau busuk jasad Kemal Atatürk. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak loyal kepada Allah, tapi tahu dia punya ilmu. Nah, itu yang pertama ya. Seperti dia juga. Makanya namanya loyal dan tidak loyal kepada Allah dan Rasul ini ada nanti terus. Ada orang-orang juga tidak loyal kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Jadi kisah mengenai Hatib bin Abi Balta, seorang yang membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Yang kedua, teladan, contoh ya sebelum ke al-wala barang. Berkaitan dengan kita ini masih di bulan apa nih Pak Tony? Kita ini kalau bulan Hijriah, kita ini masih di bulan Zulhijjah, pakai Z, Zul bukan Ju. Ini bahasa tajwid dikit. Makanya ini ya Zazi Zubaz. Nah gitu dia, pakai Zul bukan Jul. Kalau Jul saya Junaidin pakai J. Kalau Zulhijjah, Zulkifli, Zulkarnain, Zakaria, Zainuddin, itu pakai Z. Ini bulan Zulhijjah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini loyalitas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini ayat tentang loyalitas yang full. Jadi Nabi Ibrahim AS itu loyalitasnya pada full. Nggak ada kesempatan jin sekalipun, setan sekalipun nggak ada. Itulah loyalitas Nabi Ibrahim alaihi salam yang digambarkan dalam ayat ini. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim dan keluarganya. Nah, ini beda ya. Kalau Allah menyebutkan telah kami pilih Adam wa Nuh, tidak disebutkan keluarganya. Tetapi kalau Ibrahim dan Imran disebut ya, wastafaina Adam wa Nuha ya, wa ali Ibrahim wa ali Imran. Nah, disebutkan tuh keluarganya. Kalau kepada Nabi Adam, Nabi Nuh tidak disebutkan keluarganya. Tidak terpikir kenapa Nabi Adam kenapa tidak disebutkan keluarganya?
karena ada anaknya yang durhaka. Siapa dia? Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Makanya keluarganya tidak jadi contoh karena ada. Yang kedua, Nabi Nuh tidak disebutkan oleh Allah Ali Ibrahim sama Ali Imran. Kenapa? Nabi Nuh istri dan anaknya ada yang tidak loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Istrinya sendiri dan anaknya Kan'an. Istrinya yang saya suka baca ayatnya di surah At-Tahrim. Ya, saya baca tuh. Nah, ini sedikit supaya tidak doroballah. Ya, saya baca surah At-Tahrim. Kemarin subuh juga baca deh. Ya, perumpamaan orang kafir. Nah, ini Allah sebutkan di surah At-Tahrim ini ayat terakhir itu. Perumpamaan orang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Oh, suaminya Nabi, Nabi. Tapi Allah dalam Al-Quran itu perumpamaan orang-orang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Nah, sebaliknya ayat selanjutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan perumpamaan orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Coba bayangkan tuh. Ini di rumah, di istana yang orang yang bengis, siapa aja dibunuh, semua laki-laki dibunuh, tapi ada istrinya ternyata orang beriman. Nah, ini itulah uniknya ya. Di tengah-tengah orang luar biasa, bahkan Firaun mengaku sebagai Tur, ana rabbukumul a'la di surat An-Nazi'at. Ya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb, katanya Tuhan yang maha tinggi. Ya, ini Firaun, tapi istrinya ternyata orang beriman. Contoh malah, makanya Allah perumpamakan dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Doanya adalah minta dibangun surga, minta dibangun rumah di surga yang megah. Itu doa istri Fir'aun. Nah, ini contoh-contoh. Ya, jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, dengan keluarganya. Maka yang disebutkan dalam Al-Quran keluarga Ibrahim sebagai contoh, dan juga keluarga Imran. Ya. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, ini setelah Nabi Allah Ibrahim berjuang untuk mendakwahkan hanyalah la ilaha illallah, tetapi bapaknya termasuk, kemudian masyarakatnya banyak yang masih menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, an-na'budal asnam, ya. Itu apa namanya? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Nah, ini janji Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kami akan tetap jadi musuh kalian yang masih menyembah berhala sampai kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini loyal. Nah, inilah yang harus kita miliki. Ya, Nabi Ibrahim beribadahnya adalah Nabi yang diuji dengan yang luar biasa, sebagaimana kita pelajari dalam Idul Kurban. Ini penyembahan yang paripurna Ibrahim itu.
tidak ada kata entar, tidak ada kata no, langsung. Bahkan di anaknya diminta disembelih. Coba bayangkan Pak Eko, udah berpuluh-puluhan tahun tidak punya anak, tiba-tiba dikasih anak, minta disembelih. Coba. Ini kan makanya ini singgung sedikit kisah. Makanya kita juga masih berada di bulan Dzulhijjah ini. Jadi teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu. Inilah ya. Jadi itulah akidah. Itulah akidah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Loyalitasnya kepada Allah enggak tanggung-tanggung. Nah, itu langsung semua. Loyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya diberikan. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu al-bara? Nah, tadi ya. Al-wala wal bara. Kita al-bara dulu. Al-bara kata la dalam la ilaha illallah itu la adalah an-nafi. Ya, la itu an-nafi, yaitu kata penolakan. Nah, nanti dalam pelan-pelan pun kalau kita belajar bahasa Arab ada kata an-nafi, ada kata an-nahi. Kalau an-nafi penolakan, kalau an-nahi larangan. Nah, nanti ada la takrabuz zina. Nah, la di sini adalah la an-nahi. Beda dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah la penolakan. Ya, jadi adalah an-nafi penolakan dan adalah an-nahi. La takrabuz zina, jangan kamu dekati zina. La sholata apa? Limal lam, itu hadis ya. Apa lagi? Yang dalam Al-Qur'an yang Bapak hafal. Kata la ikraha fid din. Nah, itu lagi. Ini la an-nahi. La larangan. La ikraha fid din. Nah, itu contoh ya. Jadi la ada la an-nafi, makanya la di la ilaha illallah itu an-nafi, penolakan, yaitu kata penolakan. Sedangkan ilah sesembahan, makanya ilah la ilaha ya ya. La ilaha. Nah, itu adalah sembahan. Makanya dalam Al-Qur'an itu Tuhan itu disebut ilah. Artinya ya, kalau Allah ya udah Allah. Makanya kita tuh kalau menyebut sebutlah Allah dan Tuhan. Karena Tuhan itu bisa matahari, bisa bulan, bisa bintang, bisa patung, bisa batu. Nah, itu Tuhan. Makanya kita spesial. Sebut dulu yang di atas. Ya, ada lagi. Coba saya terserah di atas. Di atas dia di bawah pohon jambu. Di atas ada calon menantunya yang nangkring. Lah di atas, terserah di atas. Makanya kita bahasa itu pada ini jangan asal gitu. Kalau sebut Allah langsung sebut Allah. Yang sebut di atas. Di atas apa aja? Ada langit, ada bintang. Kalau kita di bawah pohon ada buah di atas. Jangan. Langsung sebut Allah. Iya, subhanahu wa ta'ala, jangan di atas. Kalau kita bahasa dalam dalam keseharian kita itu banyak bahasa-bahasa yang keliru pada ini. Ya, contoh misalnya nih kurban kemarin. Saya sering katakan tuh, ini intermezzo. Ya, kata dokter katanya kambing mengandung kolesterol. Coba. Iya, kambing mengandung kolesterol. Benar nggak itu? Itu soalnya bahasa. Kok kambing mengandung kolesterol? Yang benar mengandung anak-anak. Nah, itu berarti ini sudah ada ilmunya. Kambing mengandung anak kambing. Itu pun kalau betina. Kalau jantan ya enggak. Masa bisa kambing jantan mengandung anak? Itu pun kalau betina kambingnya atau sapi. Oh, ini dokter misalnya.
Sapi mengandung kolesterol. Wah, ini dokter kehabisan apa bahasa ini, nggak paham bahasa. Iya, hati-hati. Jadi maksud saya bahwa kalau sebut Allah ya sebut Allah, jangan di atas. Banyak itu, banyak nggak Pak? Banyak nggak Pak? Yang sebut gitu. Saya yang di atas. Lah di atas apa aja banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Salah bisa salah di atas langit, di atas matahari, di atas bulan, bintang. Sebut saya terserah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sebutin jelas. Nah, gitu. Kenapa takut sebut Allah? Kadang-kadang kita orang ikuti orang-orang Kristen sih, Nasrani gitu. Kita ini jangan sebutin saya sesuai dengan kehendak Allah. Saya beriman kepada Allah, sebut Allah. Jangan Tuhan. Jadi makanya biasakan baca. Itu ya. Jadi katalah an-nafi kata penolakan. Ya, pernyataan la ilaha mengandung makna al-baro. Jadi la ilaha itu tadi itu al-baro artinya menolak atau berlepas diri seperti ayat surat Al-Mumtahanah yang menceritakan tentang keluarga Ibrahim tadi. Ya, wa in qalu lahum inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya berlepas diri kepadamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidak bertanggung jawab lagi saya, kata Nabi Ibrahim, kepada kalian yang musyrik itu, yang masih menyembah berhala itu, yang masih menyembah matahari, bulan, bintang itu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim pernah ingin mentuhankan bintang. Nanti baca di surat 6, surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Pertama, Nabi Ibrahim ingin menyembah bintang. Bintang hilang. Kedua, muncul bulan yang lebih terang, yang lebih besar. Ini Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Setelah bulan juga terbenam, wah, saya tidak suka yang terbenam. Muncul pagi-pagi matahari di ayat 78-nya. Ini Tuhan. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim. Ini lebih besar, terang. Ini Tuhan. Setelah matahari terbenam, saya tidak suka yang benar. Maka muncul ayat 79-nya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, setelah tadi Nabi Ibrahim mau menyembah, maka muncul ini wajahku. Kesimpulannya apa? Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kepada makhluknya. Tadi matahari, bulan, bintang. Kalau kita singkat partai ini, makanya harus kita cerdas. BBM, bintang, bulan, M matahari. Nah, supaya kita gampang ingat itu. Makanya dalam belajar kalau kita mau itu cari istilah-istilah yang mudah sehingga kita nanti sudah gampang ingat gitu loh. Itu dalam belajar. Saya suka begitu. Baju di toko kalau di tajwid. Ini BBM. Nabi Ibrahim pernah ingin menjadikan bintang sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan. Kita singkat BBM. Kan gampang tuh. Baru ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Sehingga aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi hanifah, dengan lurus. Ya, lurus, tidak belok. Tapi kita boleh belok pada anak. Jangan sampai kita lurus, maksudnya lurus ada tembok dihajar juga, bukan? Iya, hanifah. Hanif, makanya kita sebut orang hanif itu orang lurus. Artinya bukan
Kadang orang sebut orang Hanif terlalu jujur. Ya salah. Hanif itu ya orang yang bersih dari kemusyrikan. Wama ana minal musyrikin, dan aku kata Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini al-baro. Jadi al-baro adalah la ilaha. La ilaha dulu. Itu al-baro, yaitu menolak, berlepas diri. Nah, itu ya al-baro. Jadi al-baro artinya sama dengan la ilaha, menolak atau berlepas diri. Itu makna al-baro'ah. Pakai hamzah ya, al-baro'ah. Ya hamzah babul ain. Nah, tuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan al-baro. Apa saja kandungan al-baro itu? Tadi kata la ilaha, ya ingat, la ilaha itulah al-baro, menolak atau melepaskan diri. Dalam kata al-baro terkandung makna al-kufur, mengingkar. Makanya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti akar katanya sama di situ, nanti ketemu. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. Makanya kandungan al-baro yang pertama adalah al-kufur, mengingkari. Yang kedua adalah al-adawah, pakai al-adawah, permusuhan. Mengingkari, permusuhan. Ini makna al-baro. Yang ketiga adalah al-mufasalah, pemisahan. Ya, itu al-baro tadi. Tiga, al-mufasalah, al-mufasalah, pemisahan. Dan yang keempat terakhir al-bughdu, kebencian. Ya, jadi itu makna dari al-baro tadi ya, menolak, membenci kekafiran, membenci permusuhan, membenci pemisahan, dan membenci kebencian. Jadi tidak boleh. Nah, sikap al-baro juga biasanya diiringi sikap al-hamadu. Ya, sikap al-baro juga biasanya diiringi dengan sikap al-hamadu, menghancurkan atau memerangi. Jadi menolak, ya, menghancurkan, memerangi, yakni menghancurkan atau memerangi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, ya, sikap al-baro adalah yakni menghancurkan atau memerangi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dan penuh komitmen. Itu sikap kita sebagai orang yang memiliki al-baro. Makanya dalam ayat nanti ketemu banyak ya, di akhir surat Al-Hijr ayat 15 itu fa'budu rabbaka hatta atanal yaqin. Nah, ini harus dipegangan nih. Fa'budu rabbaka, maka sembahlah kalian kepada Rabb kalian hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta atanal yaqin. Karena nanti juga ketemu di surat lain. Disebutkan di sini hatta atanal yaqin, sampai kalian didatangi oleh keyakinan. Apa itu keyakinan dimaksud di ayat ini? Al-yaqinu bimakna al-maut. Fa'budu rabbaka, sembahlah kalian kepada Rabbmu hatta atana kal yakin, sampai datang kematian kepada kalian. Makanya jangan dirubah-rubah itu. Itulah al-baro kita, loyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat yang disebutkan di khutbah Jumat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama, maknanya sama itu. Janganlah kalian mati sebelum pasrah secara totalitas.
Jadi itu, jadi totalitas pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus totalitas, jangan disisakan. Makanya cinta kepada Allah itu full. Beda dengan cinta kepada istri, sisakan sedikit. Pananan, jangan semua. Cinta kepada istri jangan full. Nanti istrinya meninggal lagi ada asik-asik. Bukan saya juga mau ikut di kuburan. Kalau full, makanya cinta kepada makhluk tidak boleh full. Hatta pun kepada istri, nggak boleh full. Yang boleh full cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ya al-bara. Sekarang al-wala. Ya, wala. Kata illa, la ilaha illa adalah isbat, kata peneguhan. Itu wala itu maksudnya. La ilaha illa. Nah, illa ini, kata illa adalah isbat. Pakai sa, isbat, bukan is. Ya, gitu lah. Kata peneguhan atau pengecualian. Ya, kata peneguhan atau pengecualian. Sedangkan kata Allah adalah al-musbat, yang diteguhkan. Kata Allah itu kita harus teguhkan atau dikecualikan. Ya. Pernyataan illallah, kecuali Allah, mengandung makna al-wala. Jadi penegasan loyalitas. Jadi la ilaha tadi al-bara, ya, la ilaha illallah itu al-wala. Ya, kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi awal itu adalah peneguhan atau pengecualian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kandungan al-wala. Ya, ini kandungan al-wala. Yang pertama adalah at-ta'ah. Al-wala itu maknanya at-ta'ah. Makanya dalam Al-Quran banyak itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini nanti ada di surah At-Taghabun, ada di surat An-Nisa, banyak ya. Ada di surat Al-Imran juga ada. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu makna kandungan al-wala. Satu, at-ta'ah. Yang kedua, an-nusrah, pertolongan. In tansurullah yansurukum. Ya, itu nyambung pada ini. In tansurullah yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Itu. Jadi al-wala yang kedua bermakna an-nusrah, pertolongan. Ya, makanya in tansurullah, siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Nah, makanya pekerjaan kita harusnya menolong agama Allah. Jadi supaya Allah menolong kita. Yang ketiga, makna al-wala adalah al-qurbu. Qurb, pendekatan. Qaribun. Nah, kata asalnya ya qaribun. Dekat. Ya, makanya sahabat karib. Salah itu bahasa Indonesianya. Harusnya sahabat qarib. Pakai ko, bukan pakai ka. Qaribun. Itu. Qarib, sahabat qarib. Nanti lupa ya. Sahabat qarib, bukan sahabat karib. Kita pakai ka. Ini Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ko. Yang kemarin pagi saya bedakan tuh ko dengan ka. Jadi kalau ko qarib pakai ko. Iya, sahabat qarib. Iya, sahabat dekat. Itu. Jadi makna yang ketiga adalah al-qurbu, pendekatan. Dan keempat al-mahabbah. Al-wala itu yang keempat bermakna al-mahabbah, cinta. Ya, kecintaan. Itu. Sikap seperti inilah yang hendaknya senantiasa dibangun.
yakni mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dan penuh komitmen. Itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'budu rabbaka hatta atana kal yakin. Ini di akhir surat Al-Hijr. Di akhir surat Al-Hijr, surah Al-Hijr itu surat ke, ada yang tahu surah Al-Hijr surat ke berapa? Pernah? Surat Al-Hijr, Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat ke, setelah surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat ke berapa? Halo? Pak Sayyidi? Udah hafal urutan surat? Belum? Wah, kita hitung ya. Ini sebagai sebelum ini. Sampai sini dulu nih. Ya. 1 Al-Fatihah. Sampai kita hitung sampai ketemu surah Al-Hijr nih. Ya. Kalau surah Al-Hijr yang paling nanti sampai subuh dong. Enggak. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ini saja belum 3 tadi Ali Imran, pakai Ali ya, jangan Al. Itu bukan Al tapi Ali Imran, keluarga Imran. Maksudnya itu bukan Al Imran. Jogi-jogi muyuk. Surat ketiga, surat Al Imran. Ya, ini enggak ngaji orang. Iya, semangat surat Al Imran. Enggak ada surat Al Imran. Yang ada Ali Imran. Coba cek Pak ya. Ini suka dicek tuh, perhatikan. Beda Al-Baqarah benar. Ali bukan Al. Ali pakai Ali Imran. Ya, 3, 4. Baru An-Nisa 4, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am tadi, 7. Nah, mentok sepenem. 7 Al-A'raf. 8. Ini surat perang. Rampasan perang surat ke-8. Bukan. Al-Anfal. 9 At-Taubah. 10 Yunus Pak Yusuf. Mulai goyang nih. Yunus Pak Yusuf. Yunus 10 11 Memang Yusuf 11 Nabi juga Hud. 11 Hud. 12 baru Yusuf. 13 Ar-Ra'd. 13 14 Ibrahim. 15 ini dia tadi. Apa tadi? Al-Hijr. 15 surat ke-5 pas bunyi. Ya, baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah masuk. Mari kita tutup ya. Jadi paham ya, al-wala wal bara. Iya, kesimpulannya al-bara itu berlepas diri, menolak. Al-wala adalah peneguhan, at-ta'ah dari sikapnya, at-ta'ah an-nasr ya. Itu kita paham. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah pemahaman kita tentang Islam ini, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan untuk senantiasa belajar. Ya, belajar adalah madal hayat. Belajar itu seumur hidup. Madal hayat. Ya, jangan berhenti untuk belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.